Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program Yesus Kuatku yang membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami kembali akan diberkati, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu inilah Tuhan yang selalu menjadi pegangan, pedoman, dan menuntun kehidupan kami supaya kami boleh selalu hidup seturut kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini adalah kepedean. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam 1 Korintus 3 ayat 18 dan 19 bagian yang A. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sering mendengar istilah orang-orang yang kepedean. Ya, kalau saya coba cari tahu, kepedean itu adalah orang-orang dengan tingkat percaya diri yang berlebihan mengenai sesuatu, tetapi biasanya seringkali tidak sesuai dengan keadaan ataupun kenyataan yang sebenarnya. Nah, di dalam ayat yang ke-18 kita lihat di sini, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat. Berhikmat dalam terjemahan lain, bijaksana, pintar. Lalu, bijaksana, pintar dalam hal apa? Rupanya setelah saya melihat dan mempelajari, latar belakang ayat ini tidak bisa dipisahkan dari 1 Korintus 1 ayat 18. Di situ kita baca, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Rupanya pada saat itu, ketika kabar keselamatan diberitakan, keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib, ada orang-orang tertentu yang menilai, yang berpendapat bahwa keselamatan tidak cukup hanya melalui kematian Yesus di kayu salib. Khususnya tadi kita baca orang-orang dari Yahudi dan Yunani. Mereka mengukurnya, berpikir dengan mengandalkan kepintaran mereka, pengetahuan mereka, hikmat yang mereka miliki. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran atau pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan oleh beberapa orang mungkin yang semakin lama semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kepintaran mereka. Mereka hanya mengandalkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan didukung dengan kemampuan mereka dalam berkata-kata. Sehingga dari hikmat yang mereka andalkan, hikmat yang mereka pakai, mereka justru menyesatkan orang. Kita pun sebagai orang-orang yang mendengar, orang-orang yang membaca, kita perlu hati-hati. Ya, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Kita perlu pimpinan Roh Kudus, kita perlu terus berdoa, kita terus juga harus
membaca kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan sampai disesatkan oleh hikmat dunia. Hikmat manusia ataupun dunia tidak akan membawa kita kepada keselamatan, melainkan justru membawa hanya berorientasi pada kebenaran diri sendiri. Di dalam Yakobus 3 ayat 14-15 katakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Orang-orang yang terlalu merasa percaya diri, khususnya dari apa yang kita baca, orang-orang yang merasa dirinya pintar. Orang-orang yang merasa memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Kepedean, sehingga tidak bersandar pada hikmat dari Tuhan. Tidak belajar untuk mengandalkan hikmat Tuhan. Jatuhnya apa? Orang menjadi memegahkan diri sendiri. Mengorientasikan segala sesuatu yang dia miliki kepada kepentingan dirinya sendiri. Sehingga kita melihat dalam kisah yang kita tadi baca, orang-orang tertentu ini mengukur keselamatan lewat kematian Yesus di kayu salib melalui pengetahuan hikmat yang mereka pakai. Akhirnya mereka justru merendahkan kematian Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sehebat, sepintar apapun kita, anggaplah di dalam pengenalan firman Tuhan, kita mungkin begitu banyak meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita justru mengandalkan hikmat kita sendiri. Kita perlu untuk mendasari segala sesuatunya dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya jangan sampai kita mengandalkan hikmat kita sendiri, terlalu berbangga dengan pengetahuan dan kepintaran kita, lalu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang rendah hati. Bahkan ketika kita memang Tuhan percayakan kita memiliki kepintaran, memiliki hikmat, jadilah orang-orang yang tetap rendah hati. Jadilah orang-orang yang tetap mendasarkan segala sesuatu bahwa saya bukan siapa-siapa kalau tidak ada Tuhan yang memimpin kehidupan saya. Jangan terlalu cepat kepedean dengan apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan. Mungkin justru kepedean kita membuat kita justru jauh dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 katakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tetap rendah hati, tidak perlu kepedean dengan apapun yang kita banggakan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan menghargai dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih kalau ini boleh kembali mengingatkan kami tentang bagaimana kami hidup. Engkau tahu kehidupan kami Tuhan. Ampuni kalau hal-hal yang kami dengar itu ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Tuhan, supaya Engkau mengajar kehidupan kami Tuhan, kami mau supaya hidup kami tetap dipimpin dan di dalam bimbingan-Mu saja. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tetap hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah kehidupan kami tetap memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman ini, mengucap syukur, dan juga menjadi pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.